Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dengan NIM 2025 30 1977. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan strategi yang telah kami diskusikan. Strategi yang pertama yakni Discovery Circle untuk analisis resensi film. Tujuan atau output atau hasil akhir yang dicapai dengan penggunaan strategi ini yakni untuk meningkatkan keaktifan partisipasi murid di dalam kelas. Terus kemudian yang kedua ada mengasah kemampuan berpikir kritis murid. Yang ketiga ada memastikan murid mampu dan paham cara menganalisis suatu tugas atau tugas resensi film ini dan bukan hanya sekedar menghafal suatu teori. Yang kedua ada aktivitas pembelajaran. Dalam strategi Discovery Circle untuk analisis resensi ini ada alternatif aktivitas pembelajaran. Di antaranya seperti penggunaan konteks nyata. Hal ini ditunjukkan pada pembelajaran itu dikaitkan dengan hal-hal yang dekat dengan kehidupan murid. Jadi agar materi tersebut relevan dengan kehidupan sehari-hari murid. Yang kedua ada kegiatan berkelompok. Murid akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil atau lingkaran diskusi untuk saling bertukar pikiran. Yang ketiga ada kegiatan presentasi. Kegiatan presentasi ini bisa dilakukan secara bergantian setiap anggota kelompok. Alhasil dengan cara seperti ini, setiap anggota kelompok atau setiap murid yang ada dalam satu kelompok tersebut dapat memiliki kesempatan untuk bisa berbicara di depan kelas untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka masing-masing. Yang keempat ini ada guru sebagai fasilitator. Di sini guru itu bukan hanya sekedar sebagai penceramah utama yang menyuapi anak murid itu dengan suatu materi atau suatu bacaan saja. Akan tetapi guru di sini itu berperan sebagai fasilitator dan mendampingi serta mengarahkan jalannya proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi pada strategi ini itu murid diberikan kesempatan secara mandiri tadi, secara berkelompok ya. Itu sebagai diskusi, jadi saling diskusi satu sama lain, di mana peran guru di sini itu hanya sebagai pendamping mereka ketika mereka terdapat kesulitan atau mungkin kurang memahami suatu cara atau proses dalam menyelesaikan suatu tugas, seperti itu. Jadi pada poin ini itu difokuskan pada pembelajaran yang berfokus pada murid, bukan berfokus kepada guru yang hanya bertugas sebagai penceramah saja di dalam kelas. Pada poin terakhir dalam aktivitas pembelajaran ini itu murid bersama-sama membuat kesimpulan dalam pembelajaran yang sudah diajarkan pada hari ini atau pertemuan hari ini. Jadi di mana siswa atau murid itu diajak untuk merangkum dan menarik kesimpulan dari apa yang sudah mereka pelajari. Tujuannya itu untuk mengevaluasi lagi, merefleksi lagi apa-apa yang mereka belum pahami pada pembelajaran hari ini. Jadi guru yang tadi sebagai fasilitator mendampingi mereka untuk mengarahkan apa-apa yang mereka kurang pahami, apa-apa yang mereka belum pahami dalam pembelajaran, seperti itu. Oke, pada poin terakhir yaitu dasar teoritisnya, yaitu pada strategi ini menggunakan teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh tokoh psikologi pendidikan seperti Jean Piaget dan Jerome Bruner. Konsep utama dalam teori konstruktivisme ini melibatkan prinsip active learning atau belajar aktif, discovery learning, belajar melalui penemuan, dan constructing knowledge atau membangun pengetahuan. Prinsip dasar strategi ini berpegang pada prinsip bahwa murid akan lebih optimal dalam belajar jika mereka diberi kesempatan untuk membangun pengetahuannya secara mandiri atau secara kelompok tadi dengan saling bertukar pikiran melalui kegiatan diskusi. Nah, dengan melalui pengalaman dan interaksi langsung, bukan sekedar menerima informasi pasif dari guru. Intinya strategi ini itu digunakan seorang pendidik untuk menciptakan suasana kelas yang interaktif dan berpusat pada siswa atau student center learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destara Manovita dengan NIM akhir 1858. Di sini saya akan melanjutkan dari yang pertama dari Ibu Ulan, selanjutnya yang kedua ruang belajar positif dan reflektif. Yang pertama untuk meningkatkan rasa percaya diri murid, yang kedua yaitu untuk meningkatkan inovasi intrinsik kepada murid, yang ketiga yaitu serta menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan juga mendukung partisipasi aktif setiap murid. Selanjutnya aktivitas belajar atau aktivitas pembelajaran. Ini yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan kegiatan apersepsi atau ice breaking, yaitu setiap memulai pembelajaran di kelas, guru akan membuka dengan kegiatan ice breaking sehingga murid siap untuk memulai pembelajaran. Selanjutnya untuk yang kedua, yaitu guru menegaskan bahwa kesalahan merupakan bagian dari proses belajar. Nah, di sini apabila murid salah, tidak langsung dibilang salah,
bisa dijelaskan bahwa kesalahan merupakan proses dari setiap pembelajaran sehingga kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya yang ketiga yaitu murid berbagi pengalaman terkait film atau ulasan yang pernah mereka baca atau tonton. Di sini mereka berbagi pengalaman mereka atau tontonan-tontonan yang pernah mereka tonton kepada teman-temannya atau kepada gurunya. Selanjutnya yang keempat yaitu guru memberikan apresiasi terhadap setiap pendapat yang disampaikan. Di sini guru bisa memberikan tepuk tangan, memberikan pujian, seperti itu. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu yang kelima, murid menuliskan refleksi singkat tentang pengalaman belajar mereka. Di sini murid memberikan timbal balik atau umpan balik. Di sini yaitu murid memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu untuk dasar teoritisnya atau dasar dari teorinya yaitu dari teori humanisme. Tokohnya Abraham Maslow pada tahun 1943 dan Carl Roger pada tahun 1969. Konsep kuncinya yaitu psikological, safety, student-centered learning, dan aktualisasi diri. Di sini Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman harus terpenuhi sebelum belajar optimal dapat terjadi. Sedangkan Rogers berpendapat bahwa menekankan pentingnya lingkungan belajar yang empatik, hangat, dan berpusat kepada murid. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Jenny. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Bu Desta. Perkenalkan, nama saya Jenny Hilmalia Diana Putri, NIM 202530896, yakni dengan peer modeling dan kolaborasi aktif, yakni yang bertujuan meningkatkan kepercayaan diri, partisipasi, dan kemampuan kerjasama murid melalui pembelajaran berbasis contoh atau modeling dan interaksi sosial. Untuk aktivitas pembelajaran yang pertama, guru atau salah satu murid menampilkan contoh presentasi atau diskusi yang baik. Murid mengamati cara berbicara, sikap, dan cara menyampaikan pendapat. Murid bekerja dalam kelompok untuk mempraktikkan presentasi atau diskusi. Selanjutnya, setiap kelompok menampilkan hasil kerja di depan kelas. Lalu, murid lain memberikan tanggapan atau umpan balik secara sederhana. Yang terakhir, guru memberikan penguatan terhadap usaha, keberanian, dan kerjasama murid. Selanjutnya, untuk dasar teoritisnya, teori yakni belajar sosial Bandura 1977 dengan konsep modeling observational, learning, reinforcement. Murid belajar melalui pengamatan, peniruan, dan penguatan terhadap perilaku yang ditampilkan oleh guru atau teman sebaya. Sekian presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 2. Terima kasih.